Beastmaster, Bab 73 sampai dengan 74. Bab 73 Xiao Wu yang berevolusi. Kegunaan baru untuk keterampilan bakat. Detik berikutnya, pintu terbuka. Seekor burung besar yang tampak seperti elang, dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah keemasan dan sayap sepanjang 2 meter, tiba-tiba terbang keluar ruangan. Burung besar adalah burung gagak kecil yang telah berevolusi. Mata burung gagak emas berkaki 3 itu lucu dan penuh kepanikan yang tak ada habisnya. Bergegas menghampiri orang-orang yang ia kenal. Ia pun bergegas meminta bantuan. Ki, membantu. Beastmaster sedang sekarat. Zhou Xinran merasa napasnya terhenti sejenak saat burung berevolusi itu menerkamnya. Ini, perasaan ini, momentum ini, sungguh menakjubkan. Zhou Xinran merasa bahwa yang bergegas ke arahnya adalah matahari. Sebuah mitos, makhluk legendaris. Momentum luar biasa terpancar dari dalam keluar. Sepasang mata tajam tertuju pada tubuhnya. Otaknya terus meneriakkan, bahaya, bahaya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Seluruh orang tampak membeku, sampai makhluk yang tampak terbang dari mitos dan legenda ini berhenti di depannya. Dan mata Zhou Xinran bertemu dengan mata burung besar itu. Zhou Xinran, mengapa? Ini kelihatannya salah. Mata merah keemasannya tidak mendominasi sama sekali, tapi bahkan sedikit panik. Dari mata itu, Zhou Xinran melihat emosi yang familiar. Akhirnya, otaknya yang membeku mulai berputar lagi. Setelah memikirkannya, kemungkinan yang sangat mustahil muncul di benak Zhou Xinran. Kamu adalah Xiao Wu. Xiao Wu sangat senang hingga dia menangis ketika dia dikenali. Dia hampir melihat ke langit, dan tidak bisa melolong. Kemudian Zhou Xinran menyaksikan burung besar berwarna merah keemasan itu terus menggelengkan kepalanya. Rambut halus kecil asli di bagian atas kepala telah berubah menjadi seberkas kecil rambut berwarna merah keemasan, yang melengkung ke atas dan ke bawah, menambah sedikit kelucuan pada bentuk ganas burung besar itu. Ada apa dengan Qiao Bai? Zhou Xinran menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menyadari bahwa karena Xiao Wu berlari terburu-buru, pasti terjadi sesuatu pada Qiao Bai. Saat dia mengatakan itu, Zhou Xinran mengangkat kakinya dan melangkah menuju ke arah ruangan. Zhou Tang dan Huo Xiaotian selangkah lebih lambat, tetapi mereka segera mengikutinya. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah Chen Yuanjin dan Huo Batian. Chen menatap burung berwarna merah keemasan di kejauhan untuk waktu yang lama sebelum dia menghubungkannya dengan burung ketan kecil, bulat, berkulit wijen yang dia lihat malam sebelumnya. Ini, burung Tiongkok pada umumnya tidak terlihat seperti ini setelah berevolusi. Wajah Chen Yuanjin penuh kebingungan. Meskipun tidak banyak master binatang Huatiao di Provinsi Toshiba, masih ada 1 atau 2 di antara 30 atau 50 orang. Menurut atribut penerbangan dan metode serangan Sonic Huatiao, arah normal evolusi adalah menjadi baik dalam kecepatan dan kekuatan, burung bunga bersayap besar, atau burung bunga Yingge, dengan metode serangan suara yang ditingkatkan. Ketika yang pertama tumbuh hingga ukuran maksimalnya, ia dapat digunakan sebagai hewan peliharaan terbang saat bepergian. Yang terakhir akan memiliki bulu dan penampilan yang lebih anggun. Tetapi, burung besar berwarna merah keemasan, yang tingginya 2 meter dengan sayapnya, sungguh menarik perhatian dan mengejutkan. Jika Anda tenang dan memikirkannya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa ia tidak memiliki burung Cina bersayap besar itu sebesar Yingge Huaniao, dan tidak memiliki penampilan cantik seperti Yingge Huaniao. Ini lebih seperti berada di antara keduanya, kombinasi kekuatan dan keindahan. Tapi melihat bentuk tubuh ini, saya merasa arah evolusi Qiao Bai Huania masih lebih ke arah burung Cina bersayap besar. Masalah ukuran mungkin karena cacat alami Xiao Wu. Setelah mengatakan ini, Chen Yuanjin menggelengkan kepalanya sekali lagi, menyangkal pendapatnya sendiri. Tidak. Burung bunga bersayap besar secara umum tidak memiliki penampilan yang begitu cantik. Meskipun memiliki gaya yang berbeda dibandingkan dengan burung bunga Yingge, tapi... Petik 2. Chen terus mengoceh dari jauh dan dekat tanpa mengetahui apa yang dibicarakannya. Huo Batian berdiri di samping dengan tangan terlipat. Ekspresinya acuh tak acuh, sama sekali tidak terpengaruh oleh pikiran Chen Yuanjin. Dia melihat ke arah ruangan tidak jauh.
Matanya bersinar karena kegembiraan dan semangat juang. Ah, dia memang lawan yang ditakdirkan. Bahkan evolusi hewan peliharaan pun sangat berbeda. Qiao Bai, yang pingsan karena kelaparan. Mengapa orang-orang menyentuhku? Kami benar-benar tidak berada pada level yang sama. Ya, Qiao Bai di kamar pingsan karena kelaparan. Tanpa air selama hampir 2 hari 2 malam. Dan konsumsi ganda kemauan dan kekuatan mental. Qiao Bai yang bertahan hingga saat Xiao Wu berevolusi berada di akhir kekuatannya. Ditambah dengan aliran energi panas dan kuat ketika Xiao Wu berevolusi. Qiao Bai bahkan tidak punya waktu untuk melihat pertama kali penampilan evolusi Xiao Wu sebelum dia terbawa oleh gelombang momentum dan langsung jatuh koma. Ketika Qiao Bai, yang sedang berbaring di tempat tidur, bangun dan memikirkan hal ini, dia menolak untuk membuka matanya. Dialah yang dipermalukan. Buka matamu saat bangun tidur. Makan perlahan dan istirahat sebentar. Suara Zhou Xinran datang dari samping pada waktu yang tepat. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Qiao Bai membuka matanya dan berbalik untuk bertemu dengan sepasang mata merah keemasan yang seperti nyala api. Qiao Bai, yang melihat mata ini untuk pertama kalinya dalam keadaan sadar, terkejut sesaat, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah Xiao Wu. Xiao Wu yang telah berevolusi. Qiao Bai mau tidak mau secara tidak sadar melihat Xiao Wu yang telah berevolusi. Bagaimana saya mengatakannya, kalau bukan karena warna bulunya yang khusus, sekilas akan terlihat seperti elang yang lebih kecil. Separuh sayapnya terlipat, dan separuh sayapnya bertumpu pada tubuh Qiao Bai. Dia tidak tahu apakah itu ilusi psikologis. Tetapi dia selalu merasa bahwa separuh sayap itu sepertinya memancarkan aliran yang stabil, kehangatan. Xiao Wu. Qiao Bai tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Xiao Wu. Xiao Wu berinisiatif untuk menggosok. Tapi seolah itu belum cukup. Dia melompat dan bergegas menuju Qiao Bai. Namun, Xiao Wu lupa bahwa dia telah berevolusi. Dalam bentuk tubuhnya saat ini. Jika dia melakukan tindakan yang sama seperti sebelumnya, konsekuensinya akan sangat berbeda. Qiao Bai, yang pingsan karena kelaparan, dihancurkan sampai mati oleh Xiao Wu yang bergegas ke arahnya sebelum dia dapat memulihkan energinya. Qiao Bai, jiwa muntah.jpg. Xiao Wu juga memikirkannya setelah dia menerkam Qiao Bai. Ya, sekarang telah berkembang. Ini bukan lagi yang kecil dan imut sebelumnya. Xiao Wu, tolong. Master binatang itu benar-benar akan marah. Setelah beberapa saat terburu-buru, Qiao Bai makan 3 mangkuk bubur dan kue tangan sebelum mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah makan, Qiao Bai menyeka mulutnya dan berkata, "Saya akhirnya hidup." Perasaan kenyang sungguh nyaman. Orang normal akan mati kelaparan dalam 2 hari 2 malam. Bagaimana kamu melakukannya? Zhou Xinran memandang Qiao Bai dengan ekspresi sinis. Qiao Bai menunjukkan senyum malu. Ini, bukankah dia juga tidak memikirkannya? Cobalah, siapa yang menyangka bahwa Xiao Wu tidak hanya mengolah esensi api, tetapi juga terjebak di ambang evolusi. Qiao Bai berpikir, bukankah itu hanya masalah terburu-buru? Lalu 2 hari 2 malam berlalu. Sejak dia bangun hingga sekarang, Qiao Bai belum menemukan kesempatan yang cocok untuk memeriksa data Xiao Wu setelah evolusinya. Untungnya, tidak perlu terburu-buru. Evolusi telah berhasil berevolusi. Sisanya bisa menunggu lebih lama lagi. Zhou Xinran, 1 hari istirahat lagi di sini. Qiao Bai sadar setelah mendengarkan kata-kata Zhou Xinran. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan tubuhku. Yang utama adalah aku lapar. Setelah kita makan dan menunggu sebentar, kita bisa pergi. Qiao Bai tidak terlalu tertarik dengan resor sumber air panas. Daripada tinggal di sini, lebih baik kembali ke sekolah. Oke, kalau begitu kamu kembali ke Universitas Jadebert bersamaku dulu. Melihat Qiao Bai hendak membantah, Zhou Xinran meliriknya lagi. Evolusi Xiao Wu bukanlah masalah kecil. Jika Anda membacanya dengan benar, ini adalah jalur evolusi baru, bukan? Saya tidak ingin Anda menulis makalah yang relevan sekarang, tetapi Anda harus memberitahu saya, atau memberitahu saya rencana Anda. Selanjutnya, Zhou Xinran melihat Xiao Wu yang telah berevolusi. Bulu-bulunya yang berwarna merah keemasan berkilau dengan kilau istimewa bahkan di dalam ruangan.
membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari bulu-bulunya yang indah. Ini benar-benar berbeda dari pangsit kecil berwarna gelap sebelumnya. Yang paling penting adalah ketika Xiao Wu keluar sekarang. Master binatang manapun yang memiliki mata akan berkata, Xiao Wu pasti memiliki atribut api. Bahkan jika itu bukan atribut api tunggal, ia harus memiliki atribut api. Zhou Xinran memikirkan tebakan Qiao Bai sebelumnya. Tanpa keraguan, Qiao Bai sekali lagi membenarkan kecurigaannya. Xiao Wu yang semula hanya memiliki atribut terbang dan atribut khusus, ternyata berhasil memiliki atribut ketiga yaitu atribut api setelah berevolusi. Memikirkannya, Zhou Xinran memandang Qiao Bai dengan mata yang semakin serius. Qiao Bai, dia tidak bisa melarikan diri dengan berlari. Qiao Bai mengangguk dan menyetujui saran Zhou Xinran. Ah, kamu berangkat sekarang. Ketika Huo Xiaotian mengetahui bahwa Qiao Bai akan pergi, dia menatap Qiao Bai dengan mata enggan dan berkata, sangat menakutkan sampai kamu tiba-tiba pingsan. Kamu harus istirahat lebih lama. Itu benar, jika mata Huo Xiaotian tidak tertuju pada Zhou Xinran dari waktu ke waktu ketika berbicara dengannya, mungkin Qiao Bai akan percaya bahwa dia benar-benar peduli padanya. Tapi sekarang, Qiao Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Zhou Tanglah yang hanya bertukar informasi kontak dengan Qiao Bai. Anda telah diterima di Universitas Jadebert sebelumnya, bukan? Qiao Bai mengangguk. Saya mengerti. Ekspresi tegas muncul di wajah Zhou Tang. Melihatnya, Qiao Bai ingin bertanya padanya, apa yang dia pahami. Saya selalu merasa bahwa itu bukan hal yang baik untuknya. Aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Bertukar informasi kontak denganku. Huo Xiaotian juga buru-buru berkata, dan ketika sekolah dimulai, kita pasti akan menjadi alumni. Huo Xiaotian memandang Zhou Tang lagi. Anda harus diterima di Universitas Jialan. Itu adalah universitas yang ingin diterima oleh semua pelatih. Qiao Bai langsung memikirkan informasi tentang Universitas Jialan. Meski namanya terdengar seperti Universitas Keagamaan, namun Universitas Jialan bukanlah Universitas Jialan yang pada tahun-tahun awalnya bukan universitas terkemuka, namun menjadi terkenal setelah Mer. Zuping lulus dari Universitas Jialan sang penggarap. Setiap kali Pak Zuping mencapai sesuatu, ia akan membalas alma maternya dengan menyumbangkan uang, bahan, buku tulisan tangan, dan pengalaman penelitian. Dapat dikatakan bahwa Universitas Jialan memiliki posisi unik di hati para pelatih saat ini, semua berkat pria tua Zhou ini. Memikirkan betapa Tuan Zhou miskin dan terkenal saat itu, hanya Universitas Jialan yang menerimanya dan memberikan beasiswa untuk mendukung Tuan Zhou muda selama tahun-tahun itu. Tampaknya kita dapat memahami mengapa Pak Zhou terus memberikan kontribusi kepada alma maternya setelah ia menjadi terkenal. Universitas Jialan dan Tuan Zhou juga memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Secara resmi karena ini, Qiao Bai merasa Zhou Tang tidak akan pernah memilih Universitas Cao Jialan. Pikirkan lagi tentang apa yang dikatakan Zhou Tang sebelumnya. Apakah pihak lain juga ingin masuk ke Universitas Jadebert? Qiao Bai, rasanya dia selalu menjadi kantor penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jadebert tanpa menyadarinya. Zhou Tang mendengus beberapa kali, menatap Chen Yuanjin tidak jauh dari sana, dan tidak berkata apa-apa. Qiao Bai dan Zhou Xinran akan pergi. Huo Batian dan Chen Yuanjin tidak siap untuk tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, mereka tinggal di sini selama setengah hari karena khawatir dengan kondisi Qiao Bai. Karena Qiao Bai baik-baik saja, mereka tentu saja siap untuk pergi. Jalan dari villa ke bandara sama. Semua orang naik mobil ke bandara bersama-sama. Penerbangan mereka kembali ke Provinsi Toshiba lebih cepat. Sebelum pemeriksaan keamanan, Huo Xiaotian masih melambai ke Qiao Bai dengan enggan. Qiao Bai juga menanggapi Huo Xiaotian dan Zhou Tang sambil tersenyum. Terima kasih telah menunggu saya. Anda dapat menghubungi saya lain kali Anda datang ke kota Jinyang atau kota Ny. Huo Xiaotian mengangguk berulang kali. Sangat bagus. Ini bagus. Maka dia akan memiliki kesempatan untuk tetap bersama Qiao Bai lain kali. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih sering bertemu dengan dewinya. Jangan khawatir.
kami tidak akan bersikap sopan kepadamu ketika saatnya tiba. Zhou Tang berkata sembarangan. Setelah mengatakan itu, keduanya mengikuti Huo Batian dan Chen Yuan ke pos pemeriksaan keamanan. Ketika Huo Batian mengeluarkan kartu identitasnya untuk naik ke pesawat, Qiao Bai diam-diam melihat nama di kartu identitasnya. Kemudian, Qiao Bai segera membuang muka, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika Huo Batian menatap tajam ke arahnya, Qiao Bai memikirkan semua hal menyedihkan yang dia alami dalam hidupnya. Dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa saat itu juga. Ahem, siapa sangka nama di KTP pria maco itu ternyata, ahem. Duduk di pesawat dalam perjalanan pulang. Mereka berempat membeli tiket bersama dan kebetulan duduk bersebelahan. Chen Yuan berkata dengan penuh emosi, sayang sekali pada akhirnya. Saya tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan Huan Yao milik Qiao Bai. Sayang sekali. Chen Yuanjin menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berkata, tapi itu tidak masalah. Jika itu benar-benar bentuk evolusi baru, saya rasa kita akan segera mendengar berita tentang jenius kecil ini yang menunjukkan kekuatannya lagi. Saya juga bisa mendapatkan berita bekas terbaru pada saat itu. Advance Chen memandang Zhou Tang dari kejauhan. Xiao Tang, sebagai pendatang baru yang paling menjanjikan di Asosiasi Peternak Provinsi Toshiba kami, Anda tidak dapat dibandingkan, bukan? Anda juga memikirkannya. Dapatkan beberapa materi nyata. Keluar dan pamerkan milik Anda hal-hal. Wakil Presiden Chen, membudidayakan makhluk luar biasa juga membutuhkan akumulasi pengalaman, bukan? Zhou Tang datang dan memutar matanya kepada Chen Yuan tanpa basa-basi. Jika Anda mengharapkan saya, Anda sebaiknya mendesak orang-orang tua di asosiasi untuk melakukannya, biarkan mereka mendapatkan sesuatu yang bisa mereka gunakan. Mereka pasti menyembunyikannya secara diam-diam. Itu benar, sukses tidak bisa dicapai begitu saja. Qiao Bai dapat mencapai hasil hari ini karena dia pasti sudah memikirkan rute evolusi Xiao Wu sejak lama. Chen Yuanjin mengangguk setelah mendengar ini. Biar ku beritahukan padamu. Mungkin menaklukkan burung Cina dengan arah mutasi yang buruk adalah bagian dari rencananya. Saya menandatangani kontrak lebih awal dan akan berlatih selama 2 hingga 3 tahun. Saya akan masuk setelah mencapai level yang disyaratkan oleh eksperimennya. Sebelum Chen Yuanjin menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Huo Xiaotian yang tidak sabar dan bingung. Tidak, Wakil Presiden Chen. Apa yang akan kamu katakan? 2 atau 3 tahun berapa? Huo Xiaotian mengedipkan matanya dan dengan santai melontarkan guntur besar ke arah Chen Yuanjin. Qiao Bai baru dikontrak dengan Xiao Wu selama 1 tahun. 7 bulan baik-baik saja. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Qiao Bai mempunyai niat buruk terhadap Xiao Wu? Sebagai seseorang yang telah menyaksikan kekuatan Xiao Wu yang sebenarnya dan pernah berpikir untuk membuat kontrak dengan Xiao Wu, Huo Xiaotian dengan tegas tidak mengizinkan siapapun merusak hubungan antara Xiao Wu dan Qiao Bai. Bahkan jika orang ini adalah Chen Yuanjin, kamu tidak bisa melakukannya. Chen Yuanjin, tunggu. Chen Yuanjin baik-baik saja sebelumnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Huo Xiaotian, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Kamu, menurutmu berapa lama Qiao Bai tertular burung Cina itu? Chen Yuanjin menunjukkan ekspresi yang terlihat seperti sakit gigi, atau sakit perut, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Huo Xiaotian tidak mengerti mengapa Chen Yuan begitu bersemangat, tetapi Zhou Tang di sampingnya memiliki senyuman sombong di wajahnya. Hehehe gelombang. Setelah dia mengetahui masalah ini, dia bahkan tidak berpikir untuk membaginya dengan Wakil Presiden Chen, hanya untuk melindungi pandangan dunia Wakil Presiden Chen yang goyah. Tanpa diduga, Huo Xiaotian membeberkannya, dan Zhou Tang diam-diam memberitahunya di dalam hatinya. Lebih dari 7 bulan, Huo Xiaotian berkata dengan nada tidak setuju, Qiao Bai sangat pandai membudidayakan makhluk luar biasa. Dikatakan, Huo Xiaotian berbicara dengan cepat namun rincin, memberitahu mereka apa yang dikatakan Qiao Bai pada mereka saat itu, pertemuannya dengan Xiao Wu, dan situasi Xiao Wu saat itu. Dari 4 orang yang hadir, 3 orang adalah orang dalam. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah satu-satunya orang yang tidak mendapat informasi berangsur-angsur berubah menjadi merah dan bingung.
Aku benar-benar tidak sedang bermimpi. Apakah aku benar-benar tidak mendengarkan kitab surga? Mata Chen Yuanjin dipenuhi dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Huo Xiaotian, Zhou Tang akan masih memiliki ekspresi bercanda di wajahnya. Dan Huo Batian bahkan akan duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kesempatan lain, orang lain akan berkata itu. Dia tidak akan mempercayainya bahkan dari jauh dan dekat. Beberapa orang benar-benar dapat melakukannya. Hanya dalam waktu setengah tahun, seekor burung dengan arah mutasi yang buruk dapat meningkat kekuatannya seperti roket. Juga mempelajari keterampilan atribut api yang tidak dapat dipelajari dengan atribut aslinya. Intisari api dipupuk kembali, dan akhirnya berhasil berevolusi menjadi penampilan yang mempesona. Chen Yuanjin, novel berani menulis seperti ini. Ups, setelah memikirkannya, Chen Yuanjin tiba-tiba berdiri. Karena dia berdiri terlalu cepat, dan karena pesawat sedikit tidak stabil saat menghantam aliran udara, tubuh Chen Yuanyuan bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan dia hampir jatuh ke tanah tanpa kehilangan keseimbangan. Untungnya, pada detik terakhir, Nona Fei Hua, yang lewat tepat waktu, menggunakan lengan tanaman rambat, ramping dan telapak tangan berdaun bunga untuk menyeret tubuh Chen Yuanyuan. Nona Fei Hua, yang berpenampilan mirip manusia, memandang Chen Yuanjin dengan tatapan mencela dengan sepasang mata hijau yang lembut. Sepertinya dia menyalahkan Chen Yuanjin atas kecerobohan dan impulsifnya. Chen Yuanjin, seorang pria parubaya lanjut usia. Dia sedikit malu dipandang oleh Nona Fei Hua, makhluk luar biasa yang tampak seperti gadis kecil, dengan mata seperti itu. Ahem, salah paham, salah paham. Aku akan duduk dan kembali sekarang. Nona Fei Hua masih berdiri di sana tanpa bergerak. Sepertinya dia harus melihat Chen Yuanjin duduk dengan patuh sebelum pergi. Chen Yuanyuan mengusap hidungnya karena malu dan kembali ke tempat duduknya dengan sedih. Dia tidak hanya duduk dengan patuh, dia juga mengenakan sabuk pengamannya. Setelah melihat ini, Nona Fei Hua yang imut dan menawan mengangguk puas. Mia gelombang. Tuan, tolong tetap seperti ini gelombang. Setelah mengatakan itu, Nona Fei Hua terus berpatroli di kabin. Chen Yuanjin tertawa marah 2 kali. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan 3 pasang mata yang aneh. Saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka. Wakil Presiden. Anda sebenarnya adalah Wakil Presiden, kata Zhou Tang dengan senyum sinis. Seolah-olah dia telah menangkap sesuatu yang buruk. Jangan khawatir, Wakil Presiden. Kami tidak akan meremehkan Anda karena kebiasaan buruk Anda. Dibandingkan dengan Zhou Tang, Huo Xiaotian berkata lebih lugas. Saya tahu banyak orang yang tidak puas dengan Fei Hua. Nona punya niat jahat. Tapi sebelum hari ini, saya tidak menyangka bahwa Anda, Wakil Presiden, adalah salah satunya. Hei. Pada akhirnya, kedua pria itu menghela nafas serempak. Sepertinya mereka telah sepenuhnya memahami Chen Yuanjin. Chen Yuanjin memiliki urat biru yang muncul di dahinya. 2 laki-laki bau dan perempuan bau. Atur dia di sini. Untungnya, dia tahu bahwa kedua orang ini sedang bercanda dengannya. Kemudian, Chen Yuanjin menemukan bahwa Huo Batian memandangnya seolah-olah dia tidak sedang bercanda, tetapi benar-benar mengira dia. Wajah Chen Yuanjin tiba-tiba menjadi gelap. Siapa yang tertarik dengan makhluk luar biasa seperti Nona Fei Hua yang terlihat imut, lembut dan lemah, namun langsung berubah menjadi Barbie King Kong saat bertarung. Chen Yuanjin berteriak sambil pingsan, beri aku tatapan kotor di matamu. Aku ambil, hapus semua drama batinmu yang terlalu banyak. Huo Batian, oh, Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu. Chen Yuanjin melambung maju mundur di tepi runtuh.jpg. Chen Yuanyuan memegangi dahinya dengan sakit kepala. Saya tidak tertarik pada Nona Fei Hua. Saya akan mengatakannya lagi. Sebenarnya tidak. Chen Yuanjin, yang tidak ingin membahas topik ini lagi, dengan cepat melihat ke arah Huo Xiaotian dan Zhou Tang. Jika mereka terus bertukar pandang dengan Huo Batian, salah satu dari mereka pasti akan mati, dan kemungkinan orang ini akan mati. Huo Batian sangat kurus. Qiao Bai sangat berbakat dalam membudidayakan makhluk Korea. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?
Chen Yuanjin memandang Huo Xiaotian dan Zhou Tang dengan ekspresi sedih dan berkata, bakat seperti itu harus dibawa ke asosiasi peternak kita. Faktanya, saat saya pertama kali bertemu Qiao Bai, Chen pernah membuat lelucon serupa dengan Qiao Bai di masa lalu. Tetapi saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Itu sebenarnya hanya komentar biasa. Saya pikir Qiao Bai memiliki sedikit bakat. Jika dia belajar dan berkembang ke arah ini, dia mungkin menjadi pendatang baru yang baik. Chen Yuanjin tidak pernah menyangka, bakat Qiao Bai sangat luar biasa. Kalau saja aku tahu sebelumnya. Bahkan jika dia mencoba berteman dengan Zhou Xinran, Chen Yuanjin harus mengubah Qiao Bai ke jalur menjadi seorang pelatih. Belum pernah melihat bibit sebaik Qiao Bai selama bertahun-tahun. Pilar asosiasi peternak dan Dinghai Shenzhen saat ini adalah Mer, Zuping dan Zup. Tentu saja baik-baik saja ketika lelaki tua itu masih ada. Yang harus saya akui adalah Tuan Zhou lebih tua. Bahkan lebih tua dari Profesor Wu Qingshan. Meskipun Profesor Wu Qingshan masih mampu memainkan peran utama bagi negara, tubuh Tuan Zhou memerlukan perawatan dari waktu ke waktu. Perawatan medis berteknologi tinggi dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Itu tidak bisa menunda penuaan dan kematian. Jika Tuan Zhou meninggal, tidak akan ada kandidat kedua di negara ini yang dapat mencapai posisi peternak terbaik. Pada saat itu, tidak hanya separuh dari asosiasi peternak yang akan runtuh, setidaknya akan mengalami kekacauan dalam waktu yang lama. Generasi penerus belum dewasa, dan tidak ada penerus yang cocok di antara generasi muda. Memikirkan hal ini, Chen diam-diam menatap Zhou Tang, dan sebelum mereka sempat bereaksi, dia segera membuang muka. Bukannya Chen Yuanjin tidak mengetahui beberapa pengalaman Zhou Tang, hanya saja dia benar-benar tidak punya pilihan. Mengapa? Akan sangat bagus jika Qiao Bai benar-benar bisa menjadi seorang pelatih. Chen memikirkannya jauh dan dekat, tetapi masih tidak tega melepaskan bibit yang begitu bagus. Bisakah Anda membagikan informasi kontak Qiao Bai dengan saya? Chen Yuan menolak menyerah dan menatap Huo Xiaotian dan Zhou Tang dengan penuh semangat. Tidak. Sudut ini. Dia tidak akan mau menggalinya. Qiao Bai tertidur lelap di pesawat. Proses berlatih Jing Huo dan berevolusi selama hampir 2 hari 2 malam telah membuat Qiao Bai tidak hanya kelelahan fisik dan kelaparan, tetapi juga kelelahan mental dan kantuk. Setelah naik pesawat, Qiao Bai tertidur. Yang tidak diperhatikan oleh Qiao Bai adalah, setelah dia tertidur, Xiao Wu berinisiatif untuk terbang keluar dari ruang binatang laut spiritualnya, melipat sayapnya dan bersandar di pelukan Qiao Bai dengan patuh, seperti burung besar yang berperilaku baik. Premisnya adalah mengabaikan fakta bahwa Xiao Wu kehabisan tenaga sendiri. Zhou Xinran melirik Xiao Wu, lalu ke Xiao Wu, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Ketika dia kembali ke Universitas Jadebert, Zhou Xinran tidak menarik Qiao Bai dan meminta Qiao Bai untuk segera menjelaskan kepadanya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk membiarkan Qiao Bai kembali ke ruang kelas dan asrama. Aku tahu kamu mengantuk, kembalilah dan istirahatlah dulu. Datang dan bicara padaku lagi ketika kamu sudah penuh energi. Zhou Xinran mendengus dan melihat lagi ke arah Qiao Bai, yang masih dalam pelukan Qiao Bai. Qiao Bai harus memisahkan diri. Xiao Wu memegangnya dengan satu tangan, berkata, akan lebih baik jika Anda bisa menulis laporan tertulis. Baik, saya tidak punya tenaga untuk berbicara lagi. Kembali ke asrama, tidak jauh berbeda dengan saat dia pergi. Agak berdebu, tapi itu sama sekali bukan masalah besar bagi Qiao Bai yang bisa tertidur. Tidurlah dulu, mari kita bicara setelah kamu bangun. Dengan cara ini, Qiao Bai tidur dalam kegelapan, tidur siang dan malam. Ketika dia bangun, hari sudah malam, malam dia kembali. Saya masih bisa tidur. Qiao Bai menghela nafas panjang karena kemampuannya untuk tidur. Sambil menguap, Qiao Bai duduk dari tempat tidur. Setelah merasa penuh energi, Qiao Bai punya waktu untuk melihat baik-baik Xiao Wu yang telah berevolusi. Saat Qiao Bai tertidur, Xiao Wu juga tetap berada di sisi Qiao Bai dengan patuh, tidak berlarian sama sekali. Hal ini membuat Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah bulu indah Xiao Wu. Bagus sekali. Bagus sekali. Xiao Wu kita juga sangat bagus setelah berevolusi.
Meskipun warna bulu dan mata Xiao Wu telah berubah menjadi merah keemasan, cara ia menerkam Qiao Bai dan penampilannya terhadap Qiao Bai dapat membuat Qiao Bai berhadapan dengan Xiao Wu sebelum berevolusi. Xiao Wu, ekspresi kecaman. Burung juga punya martabat, tapi melihat master binatang itu baru saja bangun. Biarkan saja master binatang itu. Tidak mungkin seperti ini lagi di masa depan. Melihat ini, usapan tangan Qiao Bai berhenti, menunduk, dan berkata dengan suara sedih, "Ah, tidak bisakah kamu menyentuh Xiao Wu seperti ini di masa depan?" Tapi bulu Xiao Wu sangat hangat, sungguh, sangat terpesona. Saat dia berbicara, suara Qiao Bai menjadi semakin kecil, dan masih ada rasa duka di dalamnya. Jika Xiao Wu tidak menyukainya, lupakan saja, tidak akan terlalu besar jika aku tidak menyentuhnya. Sebelum Qiao Bai selesai berbicara, dia melihat Xiao Wu melebarkan sayap besarnya dengan desir, dan cahaya merah keemasan menyilaukan yang mengalir di sayap besar itu tiba-tiba dikirim ke mata Qiao Bai. "Xiao Wu, sentuh." Burung itu memerintahkanmu untuk menyentuhnya dengan keras. Pangkat, Bird pasti tidak lagi merasa kasihan pada Beastmaster. Qiao Bai berhenti menggoda Xiao Wu ketika dia melihat kesempatan. Menyentuh bulu di sekujur tubuh Xiao Wu dari waktu ke waktu. Qiao Bai juga memeriksa kondisi Xiao Wu. Tapi, jika kamu berhasil berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3, bukankah tubuh dengan lebar sayap hanya lebih dari 2 meter ini akan menjadi terlalu kecil? Kata Qiao Bai tidak yakin. Bayangkan gagak emas berkaki 3 yang legendaris, yang bertingkah seperti matahari. Xiao Wu tidak dikatakan telah mencapai tingkat mitos dan legenda, tetapi sifatnya tidak sebesar elang. Dibandingkan dengan gagak emas berkaki 3 yang legendaris, jaraknya agak terlalu besar, bukan? Memikirkannya, Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya. Panel data baru milik Xiao Wu muncul di depan Qiao Bai. Binatang peliharaan, gagak emas berkaki 3, atribut, api plus khusus plus terbang. Variasi, kelas atas kelas rendah plus. Tingkat 5 menengah. Keterampilan, aura raja, mata raja, hati penjaga, pek, sihir kilat, tarian api. Berhasil berevolusi asteris. Kekuatan gelombang tubuhku penuh kekuatan gelombang aku merasa bisa mengalahkan 10 rubah sekaligus gelombang. Qiao Bai, dia menggosok matanya dan memastikan lagi. Kekuatan Xiao Wu benar-benar melonjak langsung dari tingkat menengah tingkat keempat ke tingkat menengah tingkat kelima. Levelnya juga naik dari level menengah ke level rendah, dan langsung melonjak ke level tinggi dan level rendah. Ini masih level tinggi dan level rendah plus. Meskipun Qiao Bai tahu bahwa 4 kata, gagak emas berkaki 3, pasti memiliki bobot yang besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bobot dari 4 kata ini bisa begitu mengagumkan. Baik itu variasi atau kekuatan, secara langsung telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Bahkan jika Qiao Bai mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini, tidak ada yang akan mempercayainya, karena itu terlalu keterlaluan. Adapun aktivitas psikologis Xiao Wu, Qiao Bai langsung melewatkannya. Dendam Xiao Wu terhadap Ratu Rubah Api bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Tidak mungkin bertemu dengan 2 hewan peliharaan ini dalam waktu singkat, jadi masalahnya tidak besar. Kemudian Qiao Bai mengklik tanda bintang setelah berhasil berevolusi asteris. Kebangkitan garis keturunan gagak emas berkaki 3, setelah berhasil berevolusi. Awalnya Anda memiliki garis keturunan gagak emas berkaki 3, tetapi kebangkitan dan integrasi garis keturunan sepenuhnya membutuhkan proses yang panjang. Kemauan yang kuat dapat memperkuat kebangkitan dan integrasi darah, dan selama proses ini, bentuk dan penampilan tubuh akan terus tumbuh dan berubah. Qiao Bai menyentuh dagunya, artinya, Xiao Wu, bentuk tubuhmu saat ini bukanlah bentuk tubuh terakhir dari gagak emas berkaki 3. Qiao Bai melirik ke arah Xiao Wu. Xiao Wu memiringkan kepalanya. Kebaikan, sepertinya ini satu. Qiao Bai mengangguk, bisa dimengerti. Bagaimanapun, yang kecil tidak terlihat mendominasi seperti yang seharusnya dimiliki oleh gagak emas berkaki 3. Tapi, Qiao Bai menggunakan tangannya untuk dengan hati-hati menimbang berat Xiao Wu setelah evolusi. Ekspresi halus muncul di wajah Qiao Bai. Xiao Wu, kamu telah berubah dari sedikit pangsit ketan di masa lalu,
Untuk ini pangsit yang sangat padat. Kamu, berat badanmu bertambah. Qiao Bai memberikan ultimatum. Xiao Wu, Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip, Su. Tidak. Burung tidak percaya. Qiao Bai tidak membiarkan Xiao Wu pergi begitu saja. Dia hanya mendengarnya melanjutkan. Kamu menjadi gemuk. Jika kamu ingin berdiri di atas bahu atau kepalaku di masa depan, itu mungkin tidak nyaman. Ketika dia masih kecil, Qiao Bai tidak keberatan. Berat badan Xiao Wu sepertinya tidak akan menimbulkan dampak atau bahaya apapun pada tubuhnya. Tetapi bentuk dan berat badan Xiao Wu saat ini, apakah Xiao Wu masih bisa stabil dan berdiri di bahu Qiao Bai tanpa meremas kepalanya adalah masalah lain. Berdasarkan berat badan Xiao Wu saja, jika Xiao Wu berdiri di satu bahu untuk waktu yang lama, Qiao Bai curiga tidak akan lama lagi dia akan memiliki tinggi bahu yang sangat jelas. Xiao Wu, petik terbalik D. Tidak bisa. Ini satu-satunya yang sama sekali tidak diperbolehkan. Burung itu harus menempel pada master binatang. Melihat Xiao Wu akan mulai berguling-guling dengan gila, Qiao Bai segera memeluk Xiao Wu dan membelai bulu di sayap Xiao Wu. Jangan marah. Xiao Wu, kamu tidak bisa berdiri di pundakku. Tidak bisakah aku tetap memelukmu? Xiao Wu memiringkan kepalanya dan menempelkannya ke jantung Qiao Bai. Mendengarkan detak jantung Qiao Bai dan merasakan tangan Qiao Bai membelai bulunya. Xiao Wu, yang tadi sedikit marah, tiba-tiba menjadi lebih baik lagi. Itu benar, ia juga dapat bersandar pada pelukan sang master binatang. Qiao Bai menyeka keringat dari akalnya. Segera setelah itu, Qiao Bai berpikir bahwa Xiao Wu mungkin akan menjadi semakin besar di masa depan. Nah, Qiao Bai tiba-tiba merasakan dilema yang dulu hanya dimiliki Li Gan. Apa yang harus saya lakukan jika hewan peliharaan saya suka bertingkah genit dan terlalu melekat? Cepat, oke. Qiao Bai tidak sedang terburu-buru sekarang. Khawatir tentang hal-hal di masa depan. Menyentuh bulu Xiao Wu, Qiao Bai menemukan sesuatu yang menarik. Meskipun bulu di tubuh Xiao Wu telah berubah menjadi merah keemasan yang menyilaukan, setelah dihaluskan, Anda akan menemukan bahwa lapisan atas masih berwarna hitam. Tetapi karena bulu di bawahnya berwarna merah keemasan, jika dilihat di bawah sinar matahari, sekilas semua bulu di tubuh Xiao Wu akan dikenali berwarna merah keemasan. Sebenarnya tidak demikian. Warna tubuh Xiao Wu lebih seperti dua sisi. Sisi atas berwarna hitam, dan jika dilihat melalui lautan spiritual, warnanya hitam. Satu lantai di bawahnya. Setiap kali Xiao Wu melebarkan sayapnya sepanjang 2 meter, warna merah keemasan yang indah akan terlihat sekilas. Sambil mengamati penampilan Xiao Wu, Qiao Bai masih memikirkan arah latihan Xiao Wu selanjutnya. Kekuatan Xiao Wu sudah berada di level menengah tingkat kelima. Bahkan jika dia beristirahat sebentar, sepertinya itu bukan masalah besar, bukan? Qiao Bai menyentuh dagunya, kemudian biarkan beberapa saat. Mengenai kebangkitan dan perpaduan garis keturunan, Qiao Bai tidak secemas yang dia kira. Bukan hal yang baik bagi Xiao Wu untuk mencabut bibit untuk mendorong pertumbuhan. Levelnya tiba-tiba berubah dari level menengah tingkat keempat ke level menengah level kelima. Xiao Wu juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan barunya untuk lompatan level yang besar ini. Ada juga keterampilan Xiao Wu. Ya, Qiao Bai akhirnya fokus pada keterampilan Xiao Wu. Karena persyaratan evolusi, Xiao Wu memiliki banyak keterampilan. Total 16 keterampilan. Tetapi dalam setiap pertempuran, Xiao Wu tidak menggunakan begitu banyak keterampilan. Dan ada banyak keterampilan yang bahkan belum pernah digunakan oleh Xiao Wu. Terkadang, jika dia tidak membuka keterampilan bakat dan melihatnya, Qiao Bai hampir melupakan keterampilan lain yang dimiliki Xiao Wu. Sebelum evolusi, Qiao Bai tidak punya pilihan. Tetapi sekarang setelah evolusi selesai, Qiao Bai sedang memikirkan apakah akan meninggalkan beberapa keterampilannya untuk membuat keterampilan Xiao Wu terlihat lebih efisien. Lagi pula, mempelajari keterampilan yang terlalu banyak dan rumit juga membuat Xiao Wu sendiri stres. Makhluk gaib tidaklah bodoh, bahkan sangat pintar. Mereka akan mengingat setiap keterampilan yang telah mereka pelajari. Mereka akan mengingat keterampilan yang mereka pelajari dan menggunakannya segera setelah Master Binatang menyebutkan nama mereka. Sekalipun tidak sering digunakan,
Asalkan dipelajari akan menempati sebagian kapasitas pikiran hewan peliharaan. Kadang-kadang, salah langkah bisa saja terjadi. Sangat kecil, namun tidak terjadi. Lakukan saja. Keterampilan dapat dipelajari dan dilupakan. Untungnya, mempelajari keterampilan ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Wu. Seluruh prosesnya bergantung pada kecurangan Qiao Bai. Saya merasa sedikit sedih ketika saya menyerah. Tetapi ini juga untuk memastikan bahwa Xiao Wu dapat maju lebih baik di masa depan. Qiao Bai dengan tegas memeriksa 2 skill atribut api yang tidak biasa dan 1 skill atribut khusus yang tidak biasa sekaligus, yaitu atribut api Fire Bite dan Fire Attack, dan atribut khusus Sleep Repair. Frekuensi penggunaannya 3 keterampilan adalah yang terendah, sangat rendah. Di antara keterampilan atribut api, Xiao Wu lebih sering menggunakan keterampilan seperti Dance of Fire, Smoke Screen, dan Fireball. Fokus utamanya adalah kemenangan cepat. Perbaikan tidur adalah keterampilan gaya layang-layang dan gaya backhand. Keterampilan ini dapat memulihkan kekuatan fisik dan cedera melalui istirahat singkat, tetapi tidak cocok untuk Xiao Wu sekarang. Melupakannya sebenarnya lebih mudah bagi Xiao Wu. Bab 74. Bab 74 Pertarungan pertama Xiao Wu setelah evolusi. Hei, mengapa kamu berlutut sebelum bergerak? Tepat ketika Qiao Bai telah memilih ketiga keterampilan ini dan hendak melupakannya, baris teks baru muncul di panel keterampilan bakat yang belum dimatikan oleh Qiao Bai. Haruskah kita menggabungkan keterampilan Fire Bite, Fire Attack, dan Sleep Repair? Apakah Qiao Bai? Ya. Apakah masih bisa seperti ini? Qiao Bai tanpa sadar mengulurkan dagunya dan mengambil pose berpikir detektif klasik. Setelah beberapa pemikiran sederhana, Qiao Bai membuat keputusan tegas. Integrasi, itu harus terintegrasi. Melupakan dengan sia-sia juga berarti melupakan. Dan memeras nilai terakhir sebelum melupakan juga merupakan pilihan yang baik. Qiao Bai bersiap-siap dan sangat tertarik dengan hasil yang akan diperoleh setelah fusi. Ya, saat Qiao Bai memilihnya, dia bisa melihat dengan mata telanjang 2 bola memancarkan cahaya merah dan 1 bola memancarkan cahaya warna-warni yang membumbung ke udara dari tubuh Xiao Wu. Lalu seperti cairan yang meleleh, berintegrasi satu sama lain, saling mempengaruhi, saling emas. Mata Qiao Bai berbinar. Ini keterampilan baru. Kelompok cahaya merah keemasan yang sangat mirip dengan warna mata evolusi Xiao Wu muncul di depan Qiao Bai. Matahari terik menyinari seluruh tempat, dan segala sesuatu yang disentuh matahari terik akan menjadi domain Anda. Kerusakan pada musuh adalah 500%, dan atribut pengekangan menjadi 2 kali lipat. Tentukan gagak emas berkaki 3 untuk belajar. Qiao Bai menghirup udara. Tidak, bukan karena dia tidak mengetahui skill yang tapi yang serius tidak begitu mematikan sama sekali. Bukan. 500% kerusakan. Bukankah mungkin jika lawan di sisi lawan lebih lemah, dia bisa membunuh lawan seketika hanya dengan satu gerakan? Qiao Bai mempelajarinya lagi dengan cermat, dan dia sepertinya mengerti sedikit. Dia mengklik setiap keterampilan yang dimiliki Xiao Wu dan melihatnya, dan akhirnya menemukan bahwa setelah Xiao Wu berevolusi, selain penampilannya, ada perubahan lain yang lebih intuitif, yaitu keterampilan atribut api yang mematikan. Qiao Bai menebak, itu seharusnya menjadi alasan mengapa Xiao Wu membangkitkan garis keturunan gagak emas berkaki 3 saat menggunakan keterampilan atribut api. Dia bisa mendapatkan bonus kerusakan yang tidak terduga. Ini, mungkin yang diukir Xiao Wu. Seekor gagak emas berkaki 3. Di tulangnya. Bukan. Belum lagi ada juga api yang dimurnikan, yang sangat meningkatkan kerusakan skill atribut api. Efek superposisi tidak hanya 1+1 sama dengan 2, tetapi 1+1 lebih besar dari 2. Qiao Bai, yang benar-benar menyadari cara menarik uang, mengajarkan keterampilan ini kepada Xiao Wu tanpa ragu-ragu. Salah satunya adalah keterampilan yang menentukan hewan peliharaan yang sedang belajar. Hal lainnya adalah jika keterampilan ini tidak dapat diajarkan kepada Xiao Wu, kekuatan yang dapat diberikannya pada akhirnya tidak akan terlalu besar. Qiao Bai merasakan manisnya begitu dia memasuki jiwanya. Orang seringkali memiliki naluri berjudi,
Dan tidak ada yang mengira bahwa keberuntungan mereka sama buruknya dengan non-chief. Berapa kali Anda harus menggabungkannya? Bagaimanapun, Xiao Wu masih memiliki keterampilan yang harus dia lupakan. Keterampilan atribut khusus doa plus keterampilan atribut api energi panas. Setelah memikirkannya, Qiao Bai memilih untuk membuang kedua keterampilan ini. Dengan skill ledakan tinggi yang thermal energy, skill yang membutuhkan cerukan agar efektif. Tidak begitu efektif untuk Xiao Wu, dan menjadi sedikit tidak berguna. Lalu ada doa. Setelah menggunakannya, ada kemungkinan 30% menumpuk debuff seperti kekacauan, pusing, perlambatan, dan pengurangan kerusakan pada lawan. Dan setiap kali setelah penggunaan pertama, harus didinginkan selama 2 putaran sebelum dapat digunakan kembali, yang tidak hemat biaya. Qiao Bai pun memilih menyerah setelah lama ragu-ragu. Mengabaikan dua keterampilan secara bersamaan akan menghasilkan ekspresi fusi. Bola lampu merah dan bola lampu warna-warni menyatu lagi. Dan kemudian, seperti yang diharapkan, yang menyala bukanlah cahaya keemasan, melainkan cahaya hitam berasap. Integrasi gagal. Qiao Bai bisa mengerti, mampu menerima, tetapi suasananya sedikit buruk. Sulit untuk menggambarkan perasaan halus ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qiao Bai dengan tegas berhenti. Penarikan pertama adalah karena keberuntungan. Kegagalan yang kedua membuktikan bahwa ini adalah kekuatan hariannya ditolak. Kemudian Qiao Bai melihat keterampilan Xiao Wu yang ada. Keterampilan, aura raja, mata raja, hati penjaga, kilatan ajaib, super ganda, kejutan mental, pek, bola api, layar asap, tarian api, matahari. Setelah menambahkan skill yang baru dipelajari, Fire Sun, jumlahnya masih cukup besar, tapi dikontrol dalam jangkauan yang bisa digunakan Xiao Wu dengan bebas. Ayo lakukan ini sekarang. Mata merah bulat Xiao Wu Jin terlihat penuh keterkejutan. Tuan binatang, sesuatu yang besar telah terjadi. Qiao Bai, Bird baru saja merasakan panas di tubuhnya. Apakah burung itu sakit? Xiao Wu kaget. Xiao Wu bingung. Dan Xiao Wu menangis. Tidak apa-apa. Jangan pikirkan itu. Qiao Bai sedikit terkejut. Tapi dia segera menghibur Xiao Wu. Saya membuat penyesuaian pengoptimalan tertentu untuk keterampilan Anda. Baiklah. Apakah Anda mengerti? Qiao Bai menjelaskan kepada Xiao Wu sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya. Ekspresi cemas di wajah Xiao Wu perlahan menghilang. Ia menatap Qiao Bai dengan sepasang mata menyala-nyala. Dan kekhawatiran tentang tubuhnya berubah menjadi kekaguman pada Qiao Bai. Tuan binatang, luar biasa. Ahli burung adalah yang terbaik. Xiao Wu yang bahagia melebarkan sayapnya dan mengibaskan bulunya. Itu benar-benar berbeda dari kepakan yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Kepakan itu berkibar, dan beberapa bulu tidak rontok. Tetapi wajah Qiao Bai dipenuhi debu. Qiao Bai menyeka wajahnya. Xiao Wu, mandi. Dia berkata dengan ekspresi yang dalam. Dia dan Xiao Wu belum mandi selama 2 hari. Dan mereka tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Begitu mereka mengibaskan rambut, Qiao Bai merasa seperti diserang badai pasir. Xiao Wu, pangkat, burung tidak terlalu kotor. Namun setelah Qiao Bai mengambilnya dan memasukkannya ke dalam air dengan suhu yang sesuai, Xiao Wu masih dengan nyaman menikmati mandi pertamanya setelah evolusinya. Setelah mandi, Xiao Wu mengibaskan bulunya dengan sepenuh hati, dan tetesan air memercik ke tubuh Qiao Bai seperti hujan. Xiao Wu, Jiumi, aku mencintaimu. Beastmaster gelombang. Aku sangat berterima kasih atas cintamu yang besar. Setelah memandikan Xiao Wu, Qiao Bai juga mandi sendiri, lalu makan malam bersama Xiao Wu. Saya sudah lama lapar, dan saya sedikit terlalu lapar. Saat dia mengatakan ini, ketika dia mulai makan, Qiao Bai dengan cepat menyapu semua persediaan di asrama. Xiao Wu tidak jauh lebih baik. Qiao Bai sekali lagi menyadari bahwa setelah Xiao Wu berevolusi, tidak hanya ukuran tubuhnya yang bertambah, tetapi nafsu makannya juga meningkat beberapa kali lipat. Jika bukan karena makanan yang diambilnya, Qiao Bai tidak akan bisa memberi makan Xiao Wu malam ini. Qiao Bai, Xiao Wu, kamu telah menjadi pemakan besar. Xiao Wu menelan sepertiga jeruk dalam satu tegukan dan menunjukkan ekspresi lucu.
Qiao Bai bahkan tidak bisa berkata tidak dengan tegas saat melihatnya. Lupakan saja. Ayo kita keluar dan membeli lebih banyak makanan besok. Kita perlu melihat makanan apa yang cocok untuk burung pemangsa besar di pasar. Xiao Wu yang berevolusi tentu saja adalah seorang raptor. Setelah makan dan minum, Qiao Bai tertidur lagi. Pada saat ini, ponsel Qiao Bai mengeluarkan suara, ding-ding, dan dia tiba-tiba terbangun. Melihat ke bawah, itu adalah pesan dari Zhou Xinran yang menanyakan apakah dia sudah bangun. Qiao Bai tiba-tiba teringat, katakan saja aku lupa sesuatu. Ternyata saya lupa menghubungi Zhou Xinran. Bagaimana cara membujuk Zhou Xinran dengan sukses telah menjadi masalah Qiao Baixin. Qiao Bai segera duduk, menyalakan komputer, dan melihat dokumen yang baru dibuat. Pikirannya menjadi kosong. Laporan penelitian evolusi Xiao Wu. Laporan apa? Tidak tahu sama sekali. Melihat Xiao Wu yang berdiri di samping, dia berbaring di pelukan Qiao Bai dan tertidur lama setelah dia kenyang. Qiao Bai duduk di depan komputer dan mengetuknya dari waktu ke waktu, tapi itu tidak mempengaruhi tidur nyenyak Xiao Wu. Melihat ini, Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara iri yang harus dia hadapi adalah komputer dan dokumen di depannya. Setelah ragu-ragu, Qiao Bai mengetik 3 kata, pemahaman diam-diam. Bagaimanapun, dia telah menciptakan tingkat kesukaan sebelumnya. Dan jika dia menambahkan tingkat pemahaman diam-diam, semua orang seharusnya lebih menerimanya. Qiao Bai tersenyum tipis. Pikiran muncul di benaknya. Keesokan harinya, sudah berapa lama berlalu, popularitas konsep kesukaan belum menurun, dan Anda mengungkit konsep pemahaman diam-diam lagi. Zhou Xinran melihatnya, mendorong kacamata berbingkai perak di pangkal hidungnya. Hidung, cahaya putih yang sangat jelas muncul di lensa. Jika saya tidak tahu orang seperti apa Anda, saya akan ragu apakah Anda melakukannya dengan sengaja dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Makna Zhou Xinran dipahami oleh Qiao Bai. Favorability sendiri adalah sebuah kata yang tidak memiliki standar kuantitatif intuitif. Jadi sebelum Qiao Bai, tidak ada yang berpikir untuk menggunakannya sebagai variabel terpisah dalam penelitian eksperimental evolusioner. Bagaimana hal yang tidak dapat diobservasi dapat diamati sebagai variabel? Anggap saja hal ini tidak ada. Hingga Qiao Bai mengusulkannya. Pencapaian Mer. Wu Qingshan langsung menjadikan konsep favorability menjadi topik perbincangan hangat di awal tahun ini. Ketika para Beastmaster bertemu satu sama lain sebelumnya, mereka mendiskusikan hewan peliharaan siapa yang telah meningkat lagi, seberapa kuatnya, dan keterampilan baru apa yang telah dipelajarinya. Sekarang mereka juga perlu menambahkan tingkat kesukaan lainnya untuk melihat apakah hewan tersebut telah meningkat. Pernahkah kamu merasa hewan peliharaanmu semakin menyayangimu? Itu karena semua orang tahu bahwa semakin tinggi rasa saling menguntungkan antara Beastmaster dan Beast, semakin besar kemungkinan elf berevolusi, dan bahkan mungkin untuk menemukan rute evolusi baru. Sudah berapa lama sejak Qiao Bai mengusulkan konsep baru, pemahaman diam-diam? Orang yang belum tahu menganggap Qiao Bai gila karena ingin terkenal dan mendapatkan hasil penelitian. Zhou Xinran mengusap dahinya dengan sakit kepala. Jelaskan padaku perbedaan antara kesukaan dan pemahaman diam-diam. Qiao Bai mengatur bahasanya. Favorability. Secara harfiah, niat baik antara master binatang dan hewan peliharaan terhadap satu sama lain. Favorability didasarkan pada emosi. Pemahaman diam-diam adalah antara master binatang dan hewan peliharaan. Pemahaman diam-diam mungkin terjadi dalam pertempuran atau dalam kehidupan nyata, dan didasarkan pada pemahaman mendalam satu sama lain. Kedua konsep ini masih sangat berbeda. Qiao Bai merasa tidak sulit untuk memahaminya. Zhou Xinran terdiam beberapa saat setelah mendengarkan. Jika saya harus mengatakannya, saya merasa pemahaman diam-diam itu subjektif, sedangkan kesukaan lebih objektif. Kurang lebih seperti itu. Saya bisa memahaminya. Zhou Xinran mengangguk. Saya akan menerima laporan Anda dulu. Tapi, pengumuman lanjutannya mungkin harus menunggu beberapa saat. Saya tidak terburu-buru, kata Qiao Bai tanpa berpikir sama sekali. Faktanya, jalur evolusi Xiao Wu sangat sulit untuk ditiru.
Membiarkan Huan Yao mempelajari dan menguasai 7 keterampilan atribut api saja sudah sangat sulit dicapai tanpa bantuan plug-in Qiao Bai. Apalagi latihan selanjutnya dalam mengolah api esensi. Itu sangat sulit. Ngomong-ngomong, saya membuat janji di pusat pemeriksaan fisik hewan swasta. Dalam beberapa hari, Anda dapat membawa Xiao Wu untuk pemeriksaan dan melihat perubahan atribut spesifik Xiao Wu. Zhou Xinran sepertinya telah mengingat sesuatu dan berkata lagi, tidak semua orang memiliki bakat dan keterampilan seperti Qiao Bai. Jika Anda tidak yakin dengan ciri-ciri makhluk luar biasa, kunjungi saja pusat pengalaman untuk pemeriksaan, dan hasilnya akan jelas. Qiao Bai tidak menolak, oke. Setelah keluar dari sisi Zhou Xinran, ekspresi Qiao Bai sedikit bingung saat dia berjalan di sekolah yang kosong. Kebaikan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Berbeda dengan siswa SMA, mahasiswa tidak selalu mulai bersekolah sedini itu. Bahkan memulai sekolah beberapa hari lebih lambat pada malam hari dibandingkan beberapa SMA. Sehingga memberikan waktu bagi mahasiswa dari luar provinsi untuk merayakan Hari Raya Baru. Setahun di rumah, di sekolah, kami hanya dapat melihat 3 atau 2 anak kucing biasa di antara bunga. Berbaring di sana dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Dia sesekali mencicipi makanan kucing berkualitas tinggi yang disiapkan oleh penjaga keamanan yang berpatroli di sekolah. Bagaimanapun, ini adalah universitas yang menerima ahli hewan. Bahkan makanan kucing lebih baik daripada makanan kucing di luar. Ia kaya akan kekuatan yang luar biasa. Kucing dan anjing biasa tidak akan langsung terbangun setelah memakannya. Tetapi terlepas dari kesehatannya, derajat dan lamanya hidup akan meningkat. Qiao Bai ingin membelai kucing yang tampak seperti tangki bensin ini. Begitu masuk ke Mao Mao, Daju yang sedang berjemur di bawah sinar matahari seolah mencium aroma langit dan bumi. Dan bulu di sekujur tubuhnya meledak dalam sekejap. Meong, Daju menjerit memilukan. Seolah-olah Qiao Bai akan melakukan sesuatu terhadapnya. Faktanya, Qiao Bai bahkan tidak menyentuh Daju. Dan tangannya masih berhenti 1 meter dari Daju. Penampilan Daju dengan canggung dan pelan. Daju, memperlihatkan gigi, Pan. Siapa? Sebuah suara serius tiba-tiba datang dari jauh. Dan langkah kaki dengan tegas berjalan menuju Daju. Qiao Bai bahkan lebih malu jika dia pergi atau tidak. Saat orang di depan berbalik, sepasang mata yang jernih dan mematikan bertemu dengan Qiao Bai. Qiao Bai dan pengunjung itu sama-sama terkejut. Daju, yang tadi diam, berubah menjadi tank, knock 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 knock, dengan kecepatan kilat dan bergegas menuju wanita muda yang muncul. Qiao Bai, kakak senior Chu. Orang yang datang tidak lain adalah Chu Yanyi, kakak perempuan senior Qiao Bai yang ditemui di tempat latihan. Setelah melihat Qiao Bai, Chu Yanyi menunjukkan keterkejutan yang jelas di wajahnya. Tapi dia segera menjadi tenang dan membungkuk untuk dengan mudah mengambil tangki bensin Daju. Liao gelombang Meo gelombang. Saat Daju menghadapi Chu Yanyi, dia tidak menunjukkan giginya seperti yang baru saja dia tunjukkan pada Qiao Bai. Malah dia mengeluarkan suara centil yang lebih manis dari sebelumnya. Anak baik, gadis kecil kita sangat baik gelombang. Chu Yanyi dengan terampil menyisir rambut dagu Daju. Daju mengeluarkan suara, mendengkur. Dan Chu Yanyi mengeluarkan rokok mahal lainnya dari sakunya bersedia membeli batangan kucing yang mahal untuk hewan peliharaan kucingnya sendiri. Daju mulai makan dengan suapan besar. Qiao Bai, kucing ini benar-benar berstandar ganda. Saya hanya ingin menyentuhnya. Dan ia menjerit tanpa henti. Sekarang ia sangat nyaman di pelukan Anda. Hah, Chu Yanyi mendengar ini dan menatap Qiao Bai dengan ekspresi terkejut di matanya. Seharusnya tidak begitu. Xiaomi adalah anak kucing paling berani di sekolah. Dia tidak memiliki hobi standar ganda. Dia memperlakukan semua orang yang datang untuk memelihara kucing. Selama Anda dapat berkontribusi cukup, mereka akan berbaring dan dibelai. Jadi aku baru saja mendengar jeritan menyedihkan Xiaomi. Dan pada awalnya aku berpikir, saat dia mengatakan itu, mata Chu Yanyi berangsur-angsur mengembara. Melihat ke langit dan tanah tetapi tidak berani menatap mata Qiao Bai. Qiao Bai, kamu tidak curiga aku menganiaya kucing tadi, kan? Qiao Bai berkata tanpa berkata-kata. Matanya tanpa sadar tertuju pada kucing besar di pelukan Chu Yanyi. Chu Yanyi terbatuk 2 kali karena malu.
Ini bukan salah paham. Ini semua salah paham. Qiao Bai menghela nafas tanpa daya. Jika orang yang datang bukan senior yang dia kenal, Qiao Bai merasa dia tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas hari ini. Daju berbaring di pelukan Cu Yanyi dan setelah memakan potongan kucing, dia berinisiatif untuk menggosoknya. Kemudian, dia melompat dari pelukannya dengan keempat kakinya yang tebal dan pendek dan terus berbaring di atas bantalan pemanas yang disiapkan oleh para siswa untuk berjemur di dalam matahari. Di bawah terik matahari, kedua kaki depan ditekan di bawah tubuh, mata menyipit, dan ekspresinya tidak terlalu nyaman. Cu Yanyi dengan enggan menyentuh beberapa jeruk besar lagi. Jeruk besar itu tidak menolak, dan mereka bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Namun saat Qiao Bai mencoba mendekati Daju, Daju tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qiao Bai dengan tatapan waspada. Setelah saling memandang dalam waktu lama, matanya tersembunyi di dalam daging bantalan itu muncul. Junior, kenapa kamu tidak melupakannya saja? Cu Yanyi berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Daju begitu menolak seseorang. Akhirnya, dia tanpa daya berkata kepada Qiao Bai, melon yang kuat tidak manis. Tapi untuk memuaskan dahagaku, Qiao Bai tanpa sadar menambahkan lelucon buruk. Ekspresi Cu Yanyi tertegun, seolah-olah dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengangkat telepon begitu cepat. Qiao Bai melambaikan tangannya dengan cara yang lucu. Aku hanya berkata dengan santai. Lupakan saja. Aku tidak bisa memaksa Daju jika dia tidak ingin menyentuhku. Aku hanya sedikit tertekan. Jelas dia cukup akrab dengan kucing dan anjing biasa sebelumnya. Dengan skill bakat affinity, sangat mudah bagi Qiao Bai untuk membuat makhluk luar biasa yang tidak memiliki niat buruk terhadapnya memiliki kesan yang sedikit lebih tinggi padanya untuk pertama kalinya untuk lebih merawat Qiao Bai. Stiker putih, gosok dan sejenisnya. Ini adalah pertama kalinya seekor kucing merasa jijik. Tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan ini lebih lama lagi. Qiao Bai dan Cu Yanyi pindah posisi. Saya tidak tahu apakah pemahaman diam-diam antara dua orang yang telah lama mereka temui itulah yang membuat mereka tanpa sadar berjalan ke arah tempat latihan. Perlahan-lahan, tidak ada yang terburu-buru, dan mereka akan mengobrol beberapa kata sambil berjalan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Tanpa lingkaran cahaya berbulu yang ditambahkan Daju ke Cu Yanyi, dia kembali menjadi orang gila pelatihan yang serius dan berkata kepada Qiao Bai dengan wajah serius. Qiao Bai juga langsung mengerti apa yang dia maksud. Haha, sebenarnya tidak buruk. Lagi pula, aku mendapat pemberitahuan penerimaan awal dari Universitas Jadebert berdasarkan ini. Cu Yanyi mengangguk. Ketika saya mendengar kata-kata Profesor Wu Qingshan, saya langsung teringat pada Anda. Gambaran Anda sangat mirip dengan apa yang dikatakan Profesor Wu Qingshan. Rajin, pekerja keras, dan termotivasi. Tapi, apakah Anda melakukannya? Kamu berencana menjadi profesor dan sarjana yang mempelajari evolusi hewan peliharaan. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Qiao Bai, dengan penyesalan yang mendalam dan keengganan di matanya terhadap Qiao Bai. Tetapi dia masih tidak secara langsung mengatakan apapun tentang membuat pilihan untuk Qiao Bai. Dia hanya berkata, bakat bertarungmu sebenarnya sangat kuat, dan Xiao Wu juga memiliki potensi besar di bidang ini. Saya yakin kamu akan segera bisa mengontrak hewan peliharaan kedua. Qiao Bai, baiklah, jika dia mengatakan bahwa dia bisa mengontrak 3 hewan peliharaan kapan saja dan kapan saja dia mau, apakah Cu Yanyi akan mempercayainya? Agak keterlaluan. Lagi pula, setelah 4 tahun menjadi mahasiswa normal, ketika mereka akan lulus, lautan spiritual hanya mampu membuat kontrak dengan 3 hewan peliharaan dengan ukuran yang sama yang tidak bisa lulus. Hal ini tidak sepenuhnya absen tahun ini. Seperti Qiao Bai, ada master binatang yang dapat mengontrak 4 makhluk luar biasa sebelum mereka berada di tahun pertama. Kalaupun ada, hanya ada sedikit. Dan mereka benar-benar tidak memiliki nilai referensi. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, senior. Saya tidak berniat menyia-nyiakan bakat saya dan Xiao Wu dalam bertarung. Lagi pula, dibandingkan menjadi profesor evolusi hewan peliharaan yang luar biasa, saya ingin menjadi profesor evolusi hewan peliharaan. Seorang master binatang yang kuat. Saat dia berbicara,
Qiao Bai berhenti, menatap Chu Yanyi dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, saya tidak keberatan jika kedua tujuan ini dapat dicapai bersama. Dalam perjalanan menjadi master binatang yang kuat, tampaknya bagus juga untuk menjadi profesor hebat yang mempelajari evolusi hewan peliharaan. Anak-anak hanya membuat pilihan. Orang dewasa menginginkan semuanya. Chu Yanyi sangat terkejut dengan cita-cita besar Qiao Bai. Seorang ahli binatang yang kuat dan seorang profesor hebat yang mempelajari evolusi binatang peliharaan. Apakah Anda yakin kedua mimpi ini tidak bertentangan? Ini seperti seseorang mengatakan bahwa meskipun saya ingin menjadi sarjana terbaik di bidang sains, saya juga harus menjaga seni liberal. Bisakah orang normal benar-benar sibuk? Qiao Bai tidak tahu tentang yang lain. Tetapi jika itu dia, ini bukanlah hal yang sulit atau mustahil baginya. Baiklah, kuharap kamu sukses. Chu Yanyi tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Dia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mimpi Qiao Bai yang tidak realistis. Bagaimana kalau kita bertempur? Oke, setelah ragu-ragu kurang dari 1 detik, Qiao Bai dengan tegas menyetujui lamaran Chu Yanyi. Bahkan dengan sedikit tidak sabar. Chu Yanyi, apakah ini masih siswa junior yang dia kenal? Meskipun Chu Yanyi sendiri adalah seorang maniak pertarungan, dia berlatih atau sedang dalam perjalanan untuk berlatih setiap hari, termasuk kembali ke sekolah lebih awal selama liburan, hanya untuk memanfaatkan tempat dan peralatan sekolah untuk pelatihan dengan lebih baik. Tetapi ini tidak berarti bahwa Chu Yanyi tidak berhubungan dengan masyarakat dan tidak mengetahui preferensi dan pemikiran orang normal. Bukannya Qiao Bai tidak suka berkelahi, tapi berkelahi dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya akan membuatnya merasakan perlawanan dari lubuk hatinya. Qiao Bai sebelumnya akan mengungkapkan sedikit, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Qiao Bai menyetujui dengan sangat rapi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Qiao Bai berpikir bahwa undangan Chu Yanyi datang pada waktu yang sangat tepat. Setelah Xiao Wu berevolusi, dia sangat membutuhkan lawan agar Qiao Bai dan Xiao Wu dapat mencoba kekuatan yang dia miliki sekarang. Lawan ini tidak boleh terlalu lemah. Jika terlalu lemah, tidak perlu mencoba. Seharusnya juga tidak terlalu kuat. Chu Yanyi, yang merupakan master binatang tingkat pertama, benar. Chu Yanyi memiliki total 3 hewan peliharaan, yaitu beruang raksasa kekerasan tingkat tinggi tingkat kelima, beruang raksasa kekerasan tingkat tinggi tingkat keempat, dan beruang aneh tingkat rendah tingkat keempat. Pada pertarungan sebelumnya, Chu Yanyi sering menggunakan beruang kekerasan tingkat lanjut tingkat 4 untuk memberi makan Xiao Wu. Setiap kali lawan melihat Xiao Wu, dia akan berteriak dengan semangat, "Ulah!" Xiao Wu juga bertarung melawan beruang aneh itu beberapa kali. Berbeda dari dihancurkan oleh beruang raksasa yang kejam. Dalam pertempuran dengan beruang yang sangat kuat, Xiao Wu kalah atau menang. Semakin lama dia mencapai akhir, semakin tinggi kemungkinan untuk menang. Secara bertahap, Chu Yanyi berhenti menggunakan beruang yang sangat kuat itu dan Xiao Wu. Kedua orang itu berjalan dan berbicara, dan akhirnya sampai di tempat latihan tepat sebelum mereka berlumuran keringat panas. Qiao Bai menarik napas panjang. Jangan bilang, dulu, jalan ini agak jauh. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk berjalan. Saat dia berbicara, Chu Yanyi melirik ke arah Qiao Bai. Melihat bahwa Qiao Bai tidak terlihat makan terlalu banyak, dia mengangguk puas. Sangat bagus, memiliki kekuatan fisik yang baik. Chu Yanyi terkadang tidak berdaya terhadap beberapa master binatang. Sementara mereka mencari cara untuk membuat hewan peliharaan mereka lebih kuat, di sisi lain mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. Menurut Chu Yanyi, ide dan pendekatan ini salah. Bahkan jika hewan peliharaan menjadi lebih kuat, tidak ada korelasi langsung dengan kekuatan fisik master binatang. Namun jika kebugaran fisik sang Beastmaster tidak dapat mengimbanginya, bagaimana dia bisa berbicara tentang melakukan latihan intensitas tinggi dengan hewan peliharaannya? Aku benar-benar berpikir selama master binatang itu tetap di sisinya, tidak ada lagi yang harus dia lakukan. Chu Yanyi hanya ingin memberinya sepasang mata putih besar. Tapi dia masih tidak bisa menghentikannya. Sebagian besar Beastmaster tidak sehat secara fisik. Mereka akan kehabisan nafas setelah berjalan sebentar. Oleh karena itu, Chu Yanyi semakin puas dengan situasi Qiao Bai. Apakah kamu juga berolahraga?
Kita bisa bekerja sama lain kali. Chu Yanyi berinisiatif untuk mengundang Qiao Bai untuk berolahraga bersama. Qiao Bai memikirkan tentang 3 hewan peliharaan Chu Yanyi. Dan jauh di lubuk hatinya dia merasakan sedikit penolakan. Meskipun Li Gan, Qi Yue dan Lin Weiwei selalu memanggilnya iblis besar, Qiao Bai tahu bahwa dia sebenarnya bukan iblis besar. Dia hanyalah orang biasa yang lebih memperhatikan latihan fisik. Namun, hal ini tidak terjadi pada siswa senior Chu Yanyi. Dari fakta bahwa dia mengontrak 3 beruang raksasa yang kejam dengan atribut bertarung sekaligus, terlihat bahwa kakak perempuan senior ini sangat menyukai pertarungan. Senior, haruskah kita bertarung dulu? Qiao Bai, yang tidak tahu bagaimana harus menolak atau menolak, mengubah topik pembicaraan. Chu Yanyi tidak banyak berpikir, dan seniornya hanya mengangguk, dan mereka berdua menggesek kartu mereka dan memasuki tempat latihan bersama. Tidak banyak orang yang kembali ke sekolah saat ini, namun ada beberapa di sana-sini. Tempat latihan sekolah juga telah diaktifkan dan dipelihara setiap hari, dan jumlah orangnya sangat sedikit. Qiao Bai dan Chu Yanyi dengan mudah menemukan tempat di mana mereka bisa bertarung. Melihat Chu Yanyi di sisi berlawanan hendak melepaskan hewan peliharaannya, Qiao Bai dengan cepat berkata, "Senior, kali ini gunakan beruang raksasa kekerasan tingkat tinggi tingkat 5. Apakah kamu yakin?" Ketika Chu Yanyi mendengar ini, gerakan pelepasannya tiba-tiba membeku. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke arah Qiao Bai di seberangnya. "Saya menyarankan kamu untuk tidak membidik terlalu tinggi." Mungkin menyadari bahwa nadanya agak serius, Chu Yanyi sedikit memperlambat suaranya dan berkata, "Apakah karena Xiao Wu telah membaik selama liburan? Kalau begitu mari kita mulai dengan beruang kekerasan tingkat lanjut tingkat 4. Selangkah demi selangkah, jika Xiao Wu bisa mengalahkannya, saya akan menggunakan beruang raksasa kekerasan tingkat 5. Meski begitu, Chu Yanyi tidak percaya bahwa Xiao Wu milik Qiao Bai dapat dengan mudah mengalahkan beruang raksasa kekerasan tingkat 4 tingkat lanjutnya. Bahkan jika kekuatan Xiao Wu meningkat, bagaimana dia bisa meningkat? Jika dia ingat dengan benar, terakhir kali dia bertarung melawan Qiao Bai dan Xiao Wu sepertinya berada di antara level ketiga dari level tinggi dan level keempat dari level rendah, kemungkinan besar merupakan terobosan yang stabil. Ini telah mencapai tingkat keempat, atau telah mencapai tingkat menengah keempat. Saat itulah aku merasa bisa bertarung melawan beruang kekerasan tingkat 5 miliknya. Chu Yanyi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Meski begitu, kemajuan Xiao Wu memang sangat cepat. Tetapi antara tingkat lanjutan tingkat keempat dan tingkat kelima, terdapat ambang batas yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Banyak makhluk luar biasa di alam liar yang tidak berhasil melewati ambang batas ini hampir sepanjang hidup mereka. Para master binatang harus melewati ambang ini. Hanya setelah melewati ambang ini mereka dapat menjadi master binatang tingkat pertama yang sebenarnya. Jadi hewan peliharaan dengan kekuatan di atas level 5 sebenarnya tidak sesederhana itu. Dengan mengatakan itu, Chu Yanyi melepaskan beruang raksasa kekerasan tingkat tinggi tingkat 4. Beruang raksasa kekerasan setinggi 3 meter dengan tendon yang kuat muncul di lapangan. Ketika dia melihat Qiao Bai di seberangnya, dia berteriak dengan semangat. "Hore, dia adalah lawan terbaikku yang ditakdirkan. Sampai jumpa lagi. Mari kita bertarung dengan sengit." Ulah, Qiao Bai tidak mengerti apa yang dikatakan beruang kekerasan itu. Tapi dia bisa melihat bahwa seseorang pasti akan menjadi gila dengan beruang kekerasan ini. Oke, melihat Chu Yanyi begitu bertekad, Qiao Bai tidak tahu harus berkata apa. Biarkan dia melihat energi Xiao Wu saat ini dan beritahu dia fakta bahwa Xiao Wu sekarang sebenarnya bukan Xiao Wu sebelumnya. Keluarlah, Xiao Wu. Qiao Bai melambaikan tangannya dan membuat pose yang sangat tampan di depan mata Chu Yanyi yang bingung dan bingung. "Jangan tanya. Pertanyaannya adalah saya tiba-tiba mendapat serangan Chu Nipyu, dan saya sangat ingin bermain seperti ini. Bagaimanapun, tidak ada orang lain di sekitarnya, dan Chu Yanyi biasanya bukan orang yang banyak bicara. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang dia lakukan hari ini, dan ditambah dengan dampak yang akan ditimbulkan Xiao Wu nanti, dia tidak akan pernah berpikir untuk bertanya padanya. Mengapa berpose? Kebaikan. Sempurna. Segera, Chu Yanyi melihat adegan yang mengejutkannya.
Burung besar itu terbang di langit dengan sayap merah keemasan menutupi kepalanya, seperti matahari besar yang terus-menerus mengeluarkan panas. Tidak ada gerakan sama sekali, tapi hanya dengan muncul, ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya. Tubuh beruang raksasa yang kejam yang baru saja mengucapkan, "Ula-ula," tiba-tiba menegang, dan tangannya membeku mengangkatnya tinggi-tinggi, menatap Xiao Wu di langit dengan ketakutan yang tak terkatakan di matanya. Baik Chu Yanyi maupun beruang raksasa yang kejam tidak menyadarinya. Itu adalah ketakutan makhluk normal terhadap matahari dan ketakutan terhadap hal-hal yang tidak dapat disentuh. "Kamu," ini Xiao Wu. Murid Chu Yanyi gemetar, dan dia tergagap untuk waktu yang lama, tidak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap. Ada senyuman tipis di wajah Qiao Bai. "Ya, kakak perempuan. Baru 2 hari yang lalu, Xiao Wu berevolusi dan menjadi sedikit lebih kuat." Qiao Bai menunjuk pada posisi seukuran kuku. Ada sedikit perubahan. Menurut pemikiran Chu Yanyi sebelumnya, itu memang benar. Kekuatan Xiao Wu saat ini paling banyak berada di antara tingkat keempat, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Tapi siapa sangka, sebuah evolusi secara langsung meningkatkan kekuatan Xiao Wu ke tingkat menengah tingkat kelima. Qiao Bai sendiri terkejut, apalagi beruang raksasa yang kejam berdiri di hadapan Xiao Wu. Beruang raksasa yang ganas, Ki-Aki. Beruang sedih, beruang sedih, beruang itu menangis. Kemana perginya burung-burung kecil yang menyala-nyala beberapa bulan yang lalu? Saya tidak tahu burung besar yang menakutkan ini. Beruang raksasa yang kejam langsung berubah menjadi beruang kecil yang lucu. Beruang raksasa yang kejam. Palu. Chu Yanyi merasakan bahwa situasinya tidak baik. Dia memerintahkan beruang raksasa yang kejam itu ingin menjadi yang pertama menyerang dan mengambil keuntungan. Sesuatu yang tidak diharapkan Chu Yanyi terjadi. Jelas dia telah memberi perintah kepada beruang yang kejam itu. Tetapi beruang itu masih berdiri tak bergerak. Beruang raksasa yang kejam. Chu Yanyi mengerutkan kening dan mengulangi perintah itu dengan keras. Kemudian saya melihat, tubuh beruang yang kejam itu bergoyang beberapa kali di udara. Awalnya sedikit, dan kemudian gerakannya menjadi semakin besar. Sebelum Chu Yanyi bisa bereaksi, tubuh kuat beruang raksasa setinggi 3 meter itu telah jatuh ke tanah. Terjadi getaran yang hebat. Beruang raksasa yang kejam itu mengulurkan tangannya dengan gemetar dan ingin mengaum. Namun suaranya semakin lemah, dan akhirnya dia pingsan. Chu Yanyi, tidak. Chu Yanyi memandang Xiao Wu yang terbang di udara, benar-benar berubah. Dan kemudian melihat beruang raksasa yang kejam yang pingsan bahkan tanpa pukulan yang berhasil tidak bereaksi. Dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. "Bagaimana kabarnya?" Chu Yanyi menunjuk ke arah Xiao Wu, dan kemudian menunjuk ke beruang raksasa yang kejam yang tergeletak di tanah. "Saya dapat menerima bahwa Violen Bear kalah. Tetapi bisakah Anda memberitahu saya di mana Violen Bear hilang?" Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh Chu Yanyi. Jangan takut kekuatannya kurang kuat. Tidak takut dengan lawan yang tidak bisa mengalahkannya. Takutnya tidak tahu kalah sama sekali. Qiao Bai menatap beruang raksasa yang kejam itu dengan ekspresi damai. Setelah ragu-ragu dan berpikir selama 3 detik, dia berkata dengan nada yang sangat tidak pasti, "Apakah ada kemungkinan bahwa beruang raksasa yang kejam itu hanyalah koma karena momentum dan aura Xiao Wu?" Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. "Apakah kamu yakin tidak bercanda?" Chu Yanyi tidak tahu apakah Qiao Bai sedang bercanda. Tapi dia benar-benar tidak bisa tertawa sama sekali sekarang. "Saya tidak bercanda." Qiao Bai merentangkan tangannya dan berkata dengan sedikit tidak berdaya. Xiao Wu awalnya memiliki keterampilan aura raja. Setelah berevolusi, keterampilan ini tampaknya menjadi lebih kuat. Disebut sebagai kebocoran sisi yang mendominasi. Beruang raksasa yang kejam, yang kekuatan dan momentumnya lebih lemah dari Xiao Wu, segera ditekan. Dengan penindasan garis keturunannya dan penindasan auranya, beruang yang kejam itu merasa seperti berada di lingkungan vakum. Sangat gugup hingga dia tidak bisa bernapas, dan kemudian pingsan. Penjelasannya sangat ilmiah dan masuk akal, kecuali Chu Yanyi yang tidak bisa menerimanya. Setelah mendengarkan penjelasan Qiao Bai, Chu Yanyi mengusap alisnya dan menunjukkan ekspresi lelah. "Kamu." Dia melihat ke arah Qiao Bai dan kemudian ke Xiao Wu.
Dia benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan keduanya. Singkatnya, saya merasa rumit. Sangat rumit. Level Xiao Wu. Apakah dia telah menembus level keempat dan mencapai level kelima? Chu Yanyi bertanya dengan ragu-ragu. Tapi selain penjelasan ini, tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Seperti yang dikatakan Chu Yanyi sebelumnya, ada batas antara tingkat keempat dan tingkat kelima. Begitu hewan peliharaan melewati tingkat kelima, itu akan sangat berbeda. Hewan peliharaan level rendah level 5 dapat dengan mudah mengalahkan hewan peliharaan level tinggi sekitar level 4. Hal ini disebabkan oleh penghancuran di level ambang batas. Beruang ganasnya hilang begitu cepat. Itulah salah satu alasannya. Qiao Bai mengangguk dan menyetujui kata-kata Chu Yanyi. Murid Chu Yanyi terguncang lagi. Anda dapat menebaknya. Anda dapat menebaknya. Saat kecurigaan itu berubah menjadi kenyataan, Chu Yanyi masih merasakan keterkejutan dan kegembiraan dari jiwanya. Tingkat 5, itu level 5. Bagaimana Qiao Bai melakukannya? Pertama kali bermain melawan Qiao Bai, Chu Yanyi sangat optimis terhadap Qiao Bai. Menurut tebakannya, Xiao Wu dari Qiao Bai ingin melewati ambang tingkat keempat. Itu adalah tugas yang mudah dan dapat dicapai dengan sedikit usaha. Qiao Bai menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga. Dan pada saat dia memulai tahun pertamanya, Xiao Wu dari Qiao Bai hampir dapat mencapai tingkat mahir keempat. Pada saat itu, dia dapat mengajak Qiao Bai mencari makhluk luar biasa untuk membuat kontrak, dan berusaha membuat kekuatan hewan peliharaan kedua mencapai level keempat, atau sekitar level ketiga sebelum kompetisi dimulai. Lihatlah performa spesifik Qiao Bai dan hewan peliharaan keduanya. Lalu lihat apakah dia dapat membantu Qiao Bai mengejar hewan peliharaan ketiga. Chu Yanyi merencanakan dengan baik. Namun, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Itu hanya liburan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama sekitar setengah bulan, kekuatan Xiao Wu meningkat seperti roket. Dia langsung melewati level keempat dari level mahir dan secara resmi memasuki level kelima. Chu Yanyi, saya merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Chu Yanyi dengan cepat menjadi tenang. Sorot matanya saat dia melihat ke arah Qiao Bai dan Xiao Wu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda memandang generasi muda.